Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 1, selamatkanlah makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, jangan lupa terapkan 6M ya, yang cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, makan makanan bergizi, dan tidak berkerumun. Pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pembelajaran ketiga. Mari kita simak. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Hari ini, kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan ambil benderanya. Nah, ini nanti kalian pelajari bersama guru olahraga kalian. Ibu skip saja ya. Nah, ini nanti kalian belajar dengan guru olahraga kalian. Oke. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Ini bonggol nanasnya ditaruh di suatu wadah seperti gabus. Terus kamu kasih air tiap hari, nanti akan tumbuh berkembang biak. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Bawang merah kamu masukkan ke dalam tanah, dikubur dengan tanah, kemudian beberapa hari kemudian ada siungnya, itu tandanya dia tumbuh. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Ambil tunasnya beberapa, lalu kamu tancapkan di tanah, dia akan berkembang biak. Disiram setiap hari. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasinya dari berbagai sumber. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Perhatikan ini, tanaman apa? Berkembang biaknya seperti apa? Cari di berbagai sumber. Bisa juga bersama teman berdiskusi. Nanti setelah kamu merasa sudah banyak infonya, banyak pendapat ya, nanti boleh ditulis di sini. Nanti Ibu tunggu hasil pencarian kalian.
Diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu. Bisa video callan bersama teman dekat kamu. Berdua saja cukup. Juga kalau kalian bisa sempat-sempatlah main ke sekolah. Di sana banyak tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Lalu tulis nama tanamannya, cara perkembangbiakannya, keterangannya apa. Bisa juga kalian cari tanamannya, nggak usah ke sekolah, di pekarangan rumah kalian boleh ya. Ada berapa nih? 5 ya. Kalau ada ya minimal 5 lah. Kalau tidak ya berkunjung ke tetangganya, sehingga ada 5 macam tanaman dengan cara berkembang biaknya. Tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Manfaatnya bagaimana kalau kita ingin menghasilkan dari tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Sampaikan hasilnya kepada gurumu sebagai tugas hari ini. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Diusahakan kalian di rumah itu jangan tidak ada tumbuhan sama sekali. Kalau nggak punya tanah pekarangan, bisa dengan di pot ya. Sekarang juga ada yang namanya itu dipakai di namanya apa tuh yang selang-selang besar itu ya. Itu bisa potnya, atau juga kalau nggak punya pot ada ember bekas ya. Kalian nanti beri media berupa tanah, disiram tiap hari. Pokoknya cari cara supaya kalian punya tanaman ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger, Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas, Aceh, dan Dataran Tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi, dataran rendah? Cari jawabnya, boleh dengan berdiskusi, boleh dengan mencari sumber belajar yang lain. Oleh Nunik Tara Salvia. Istilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Paragraf pertama, informasi yang didapatkan apa? Nih. Paragraf kedua, informasi yang didapatkan apa?